Jadi memang mereka semua ini kebablasan di dalam melakukan pembelaan terhadap nasabnya, termasuk soal pembelaan terhadap Mufti Batavia Bung Usmannya. Di mana kita lihat ada satu video yang berseliweran di TikTok. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Usman atau Bung Usman itu adalah merupakan satu langkah strategi katanya. Dan saya kira itu tidak ada masalah sebagai bentuk pembelaan. Apa itu pembelaanmu benar atau tidak? Nah, itu yang harus dipertanyakan karena faktanya kemudian tidak sedikit orang yang menulis sejarah dan mengatakan bahwa Habib Usman ini adalah orang yang bekerja untuk Belanda dan hampir seluruh kebijakan-kebijakannya, fatwa-fatwanya itu mengarah pada penguatan penjajah. Tetapi yang saya tidak sepakat ketika mengait-ngaitkan nama Kiai Hasyim Asy'ari yang juga katanya ikut mengambil langkah untuk kerjasama dengan Belanda dalam tanda petik ya. Nah, coba kita lihat dulu seperti apa pernyataannya, nanti sebentar kita akan kuliti secara bersama-sama. Rame sekarang ada disebut hal rame dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Usman bin Yahya, dibilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Usman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Punya langkah, ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapani Talupi Kabupaten Bulukumba. Saya kira video di awal tadi sudah ada gambaran di situ bahwa memang mereka ini sekali lagi berupaya keras menutupi sejarah suram daripada kaum Ba'lawi di Indonesia. Tetapi saya kira itu tidak masalah. Yang kemudian bermasalah ketika menyeret-nyeret masuk nama Kiai Hasyim Asy'ari, yang kita tahu sendiri bahwa beliau adalah selain sebagai pendiri NU juga merupakan tokoh sentral dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu saya kira wajib saya jawab di sini sebagai kader muda Nahdlatul Ulama. Dan dalam setiap kaderisasi itu sudah diajarkan di semua level tingkatan bagaimana sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, baik itu pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, sampai-sampai lahirnya saja gerakan pemuda Ansor. Itu salah satunya sebenarnya adalah inspirasi atau dasarnya dari perjuangan pra kemerdekaan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari melalui Ki Wahab Hasbullah dalam gerakan pemuda Islam yang disebut dengan Laskar Hizbullah waktu itu. Tetapi kita tidak akan masuk membahas secara detail di situ. Tetapi yang paling penting adalah bahwa meluruskan penyesatan sejarah yang dilakukan oleh mereka ini, apakah itu dia sengaja atau dia memang tidak tahu, wallahu alam, hanya mungkin menjadikan nama Kiai Hasyim Asy'ari sebagai bumper yang mungkin dengan cara itu menganggap bahwa anak-anak NU kemudian akan diam. Justru kemudian ini membuat kita semakin marah ini kalau begini modelmu. Jadi sekali lagi bahwa sejarah perjuangan NU yang dimotori langsung atau yang digawangi langsung oleh oleh Kiai Hasyim Asy'ari, saya kira itu sudah bukan lagi hal yang tabu di negeri ini. Semua sudah tahu, bahkan beliau disematkan menjadi pahlawan nasional, termasuk Kiai Wahab Hasbullah, itu jelas sekali. Dan salah satu bentuk perjuangan yang paling menonjol oleh beliau di zaman penjajahan Belanda itu adalah melalui pendirian pesantren. Jadi melalui pesantren itu dalam masa perjuangan Belanda itu jelas sekali dalam sejarah bagaimana beliau
menggalang dukungan melalui khutbah-khutbah dan ceramah-ceramahnya, termasuk menyiapkan bantuan dukungan logistik seperti makanan dan perlengkapan bagi pejuang kemerdekaan. Bukan menjadikan panggung khutbah untuk mendoakan Ratu Belanda. Nah, itu beda dengan leluhurmu. Pada saat Indonesia pun sudah memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, kita tahu sendiri dalam sejarah yang hari ini diperingati 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Yang kemudian baru-baru ini dicetuskan menjadi Hari Santi, yaitu cikal bakal lahirnya resolusi jihad di situ. Nah, resolusi jihad itu sendiri, kenapa kemudian ada Hari Santi hari ini? Itu karena diilhami dari resolusi jihad yang didorong oleh Kiai Hasyim Asy'ari, di mana waktu itu ketika terjadi bom Nagasaki dan Hiroshima, lalu kemudian Jepang kalah di situ, lalu sekutu datang ke Indonesia melalui Surabaya. Itu jelas sekali di dalam sejarah ada yang disebut dengan arek-arek Surabaya. Tetapi pada intinya di situ ada perlawanan keras yang dilakukan oleh kelompok Nahdien melalui Kiai Hasyim Asy'ari yang menghimpun dukungan dari beberapa ulama-ulama di Pulau Jawa, termasuk Madura, lalu membuat satu resolusi yang disebut dengan resolusi jihad. Yang salah satu isi daripada resolusi jihad itu adalah merupakan fardu ain bagi warga Surabaya untuk ikut mengusir penjajah dan fardu kifayah bagi warga di luar daripada Surabaya waktu itu. Nah, saya kira jelas sekali dalam sejarah ya. Jadi jangan Anda ini membolak-balikkan fakta hanya karena berupaya keras menutupi sejarah suram leluhur Anda di negeri ini. Karena aneh, maksud saya begini, kalian silahkan membangun narasi, mengkanter seluruh narasi-narasi yang berseliweran di media sosial, tapi jangan membabi buta. Jangan kemudian orang-orang yang luhur, orang-orang yang betul-betul berjuang untuk bangsa ini, berjuang untuk agama, Anda juga seret masuk di dalam kelompok Anda. Itu sangat berbahaya karena hari ini dunia maya sudah dipenuhi dengan berbagai macam informasi dan sudah bisa diakses oleh semua kalangan, apalagi di kalangan Nahdien. Di kalangan Nahdien itu Anda tahu, di proses pengkaderan dasar saja menjadi warga Nahdien, itu semua sudah disampaikan bagaimana sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama dari A sampai Z. Sampai pada pembubaran FPI dan HTI itu masuk dalam materi kaderisasi. Bagaimana perang-perang kader-kader muda Nahdlatul Ulama waktu itu. Termasuk yang menjadi saksi waktu itu kan Kadensus 99, sahabat Nurjaman, soal pembubaran HTI ya dengan FPI. Dan bahkan beliau mencetak bukunya itu. Nah itu, jadi kita ini bukan orang yang buta sejarah, orang tidak paham persoalan. Justru kalian memang semakin memperkeruh persoalan dengan mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak benar. Dan pasti kami akan lawan narasi-narasi yang seperti itu. Jadi memang sengaja saya tidak terlalu detail soal sejarah perlawanan Nahdlatul Ulama ini, karena itu juga sudah bisa diakses. Tapi ada hal yang memang tidak bisa dibuka di umum, karena itu adalah bagian dari pengetahuan dasar kader inti Nahdlatul Ulama. Dan karena itulah sebenarnya kenapa sampai hari ini kalau ada kader-kader Nahdlatul Ulama yang kemudian tidak tergerak hatinya untuk berjuang, bila mana ada kiai-kiai Nusantara atau kiai-kiai pribumi ini dihinakan oleh mereka, maka itu layak dipertanyakan kaderisasinya. Pasti tidak paham soal sejarah bagaimana ulama-ulama Nusantara berdarah-darah membangun bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.